Oke guys, kali ini kita akan Momenter Beritanya akan membahas tentang permasalahan BBM yang ditambahkan zat aditif etanol. Nah, apakah akan bermasalah kepada mesin atau tidak? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Di tengah perdebatan terkait dengan kandungan etanol dalam gas fuel Pertamina sebanyak 3,5% yang membuat batalnya SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Pemerintah berencana akan mewajibkan campuran etanol 10% dalam bensin. Pabrik etanol untuk mendukung program tersebut tengah disiapkan. Ya, Bahan bakar 10% minyak Pertamina sekarang buat belakangan menjadi sorotan etanolnya. karena mengandung senyawa kimia etanol. Adanya kandungan etanol sebanyak 3,5% dalam base fuel Pertamina yang menyebabkan BBM swasta batal membeli stok BBM dari Pertamina di tengah kekosongan stok BBM. Namun kabar terbaru, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap akan mewajibkan campuran etanol 10% ke BBM jenis bensin demi menurunkan dampak emisi karbon serta ketergantungan impor bensin. Industri etanol dalam negeri pun disebut akan dikebut dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Meski demikian, Bahlil memastikan bahwa mandatori S10 tidak akan diterapkan tahun depan. Dia menyebut hal itu perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya. Secara global, kebijakan biofuel kini diterapkan di lebih dari 70 negara. Pemerintah Indonesia melalui Pertamina mulai memperkenalkan kebijakan pencampuran etanol dalam BBM. Namun langkah ini sempat menuai reaksi dari sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BPAKR, dan Vivo yang menilai kandungan etanol dalam base fuel Pertamina berpotensi mempengaruhi kualitas bahan bakar. Ini terkait jadi sebenarnya Etanol, kandungan etanol. karena ada kandungan etanol di kargo pertama, Pak. Berarti ini terkait kualitas dong. Iya. Ini ribut lagi pasti publik. Tahu bahwa yang dipaksa beli itu barangnya yang nggak dia. Kayak saya lah kan. Betul. Saya pengen nasi padang. Tapi dikasihnya pecel lele kan. Kira-kira gitu kan. Walaupun saya suka pecel lele kan. Gitulah. Tapi lagi hari ini kan saya harus jualan lagi. Ini ramai di publik pasti ramai. Dan ini pasti rapat ini. Ya, jadi yang disediakan sama Pertamina itu tidak murni, tapi udah ada campuran etanolnya 3,5%. Jadi ketika para swasta ingin membeli, ini jadi masalah gitu. Barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadinya nggak jadi batal beli lagi. Padahal mulai ada kekosongan BBM gitu dari para FPBU swasta ini gitu. Jadi kalau mau beli, dia harus menurunkan kualitasnya. Menurut mereka seperti itu. Makanya mereka batal beli kan. Mending kosong daripada ngejual barang yang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat ya. Kesan Jadi publik, batal. kekhawatiran pun merebak, apakah pencampuran etanol bisa memunculkan masalah jangka panjang pada mesin kendaraan konsumen? Pengamat otomotif Fitra Eri berpendapat bahwa pemerintah harus menyediakan base fuel yang sesuai dengan permintaan SPBU swasta. Nah, mungkin pemerintah juga menyediakan base fuel yang sesuai dengan permintaan dari SPBU swasta. Tentunya tidak bisa dipaksa tanda ketik untuk menerima base fuel yang tidak sesuai dengan spesifikasi mereka, karena nantinya bahan bakar yang dijual di SPBU akan seperti kualitas yang mereka tentukan. Nah, disitulah makanya saya pikir bahwa pemerintah juga memang harus memikirkan ekonomi secara makro, tapi juga harus fair secara ya. Jadi harus nggak cuma mempertimbangkan dari sisi keuangannya saja, tapi harus mempertimbangkan dari sisi pembelinya gitu. Kalau misalnya swasta yang nggak mau beli kan sekarang jadi susah gitu. Jadi banyak kelangkaan BBM itu. Jadi terpaksa nanti semua rakyat Indonesia harus beli di SPBU Pertamina gitu. Karena swastanya itu mau beli barang yang nggak sesuai, akhirnya jadi batal beli gitu, jadi kosong gitu ya di swastanya. Jadi kasihan nih para swastanya yang harus menjual tapi barangnya nggak ada gitu kan. Kalau misalnya barangnya nggak ada, mereka akan rugi ataupun bisa aja bangkrut gara-gara masalah seperti ini ya. Jadi pemerintahnya kayak menekan dari pihak swastanya gitu, suruh dipaksa beli gitu. Kalau nggak beli ya kasihan mereka yang nggak punya barang untuk dijual. Bahan nabati seperti tebu, jagung, atau singkong. Di banyak negara, senyawa ini menjadi komponen wajib dalam bensin karena membantu meningkatkan oktan dan menurunkan emisi. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah akan menerapkan mandatori etanol 10% untuk bahan bakar minyak di dalam negeri. Apa dampak dari kebijakan mencampur BBM dengan etanol meskipun dikatakan aman bagi kendaraan? Kami akan mengulasnya bersama dengan pakar energi Fahmi Radi. Selamat malam Pak Fahmi. Dampaknya ke mesin apa nih? Malam Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, apakah penggunaan etanol sebagai campuran BBM adalah hal yang lazim? Iya, jadi kalau kita lihat praktis penggunaan etanol sampai ke 10%, E10 gitu ya, itu di negara-negara seperti Eropa, Amerika, itu sudah menggunakannya dengan tujuan tadi menaikkan oktan gitu ya. Dengan menaikkan oktan tadi akan mengurangi karbon dioksida tadi, sehingga itu mengarah kepada energi bersih gitu ya. Kalau hanya 3% saya kira nggak masalah sama sekali gitu. Jadi apakah boros atau tidak? Nah memang secara teknis, etanol tadi akan agak mengurangi energi gitu ya. Dalam hal ini adalah tarikannya tidak begitu kuat gitu ya, tetapi begitu jalan itu juga nggak masalah. Apakah boros atau tidak? Menurut saya juga tidak. Hasil penelitian sudah membuktikan itu gitu ya. Jadi sesungguhnya campuran etanol itu justru sangat baik gitu ya untuk ramah lingkungan, menaikkan oktan juga gitu ya. Sehingga saya mendukung kalau pemerintah kemudian akan menerapkan E10 gitu ya untuk seluruh SPBU tadi. Nah, saya menduga gitu ya penolakan SPBU asing terhadap campuran 3,5% etanol. Saya menduga itu bukan karena 3,5% etanolnya gitu ya, tapi itu sebagai alasan untuk menolak pembelian BBM dari Pertamina tadi, karena selama ini dia bebas mengadakan dari berbagai sumber gitu ya. Sekarang
agak dipaksa dia membelinya dari Pertamina. Nah, saya menduga penolakannya itu ya melalui etanol. Nanti belum lagi masalah harga itu ya. Jadi kalau dalam konteks etanolnya apakah boros atau membahayakan mesin itu sudah diuji coba gitu ya. Itu tidak menyebabkan kerusakan mesin kecuali untuk kendaraan-kendaraan yang memang lama gitu ya. Tahunnya 1990 ke bawah itu memang belum didesain untuk penggunaan etanol tadi gitu ya. Tapi yang baru gitu ya, itu memang sudah desain menggunakan etanol. Bahkan Toyota itu ya, dalam buku panduannya kalau kita beli baru gitu ya, di situ direkomendasikan penggunaan etanol sampai 10% gitu, Mbak Eva. Baik, sebelum nanti kita Ya bahas itu nggak masalah ya. Adanya etanol tuh nggak masalah, tapi yang jadi masalah tadi yang dari swastanya itu mungkin ada barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan harganya mungkin juga ada permasalahan juga, sehingga banyak yang menolak tuh dari SPBU swastanya. Bukan semua ada, tapi semuanya menolak ya dari untuk membeli BBM dari pemerintah gitu. Jadi mungkin itu masalahnya gitu kan, yang akhirnya terjadi kelangkaan BBM ini ya bagi para SPBU swasta. utamanya kendaraan yang umurnya sudah tua begitu ya. Kita bahas dulu tadi Pak Fahmi sempat sampaikan soal penolakan SPBU. 3,5% saja menolak dan menilai kandungan etanol berpotensi mempengaruhi kualitas bahan bakar. Apa iya? Mohon dielaborasi tadi terkait dengan pernyataan ini. Nah, kalau kita lihat misalnya SPBU asing Indonesia, BP misalnya, British Petroleum itu ya, itu di Eropa, itu BP juga menggunakan etanol sampai 10%. Di Amerika saya kira misalnya itu juga menggunakan sekitar 10% tadi gitu. Artinya tidak ada alasan sesungguhnya gitu ya bagi SPBU asing yang ada di Indonesia, karena di negara asalnya perusahaan induknya itu juga menyarankan menggunakan etanol tadi. Maka saya sebagai akademisi itu menduga gitu ya, bahwa penolakannya itu bukan karena etanol 3,5% yang tidak membahayakan sama sekali gitu ya, tapi itu cari alasan untuk menolak, tidak mau membeli dari Pertamina. Masalahnya adalah seperti itu gitu ya, karena akan timbul kerumitan bagi SPBU tadi. Apakah tentang kualitas gitu ya, di luar etanol gitu ya, apakah masalah sensitif lain itu masalah harga. Kan tidak mungkin juga Pertamina yang sebagai bisnis entity itu menjual BBM-nya itu tanpa memungut margin atau untung misalnya. Itu tidak mungkin. Jadi kalau misalnya masalah etanol tadi sudah selesai, taruhlah Pertamina memberikan tidak pakai etanol 3,5%, nanti akan timbul lagi masalah harga, yang itu tidak terjadi kesepakatan sehingga mereka tidak membeli dari Pertamina. Jadi sekali lagi bukan karena penolakan tadi gitu ya, bukan karena etanolnya, karena beberapa perusahaan di BP misalnya di Inggris tuh sebagian besar BP menghasilkan juga blendingnya itu menggunakan etanol. Di Amerika juga itu ya, menghasilkan blending dengan menggunakan etanol, karena itu justru menaikkan oktan gitu ya, RON-nya jadi naik gitu ya. Bahkan standar Euro 4 yang itu standar untuk ramah lingkungan itu juga menggunakan etanol. Maka menurut saya tidak tepat kalau penolakan SPBU asing tadi terhadap pembelian BBM dari Pertamina disebabkan etanol. Tapi itu alasan aja agar tidak mau membeli dari Pertamina. Itu analisis saya seperti itu, Mbak Eva. Oke. Jadi bukan masalah etanolnya, tapi masalah mungkin ke harganya, ke ekonominya. Karena ya Pertamina nggak mungkin tuh ketika ngejual ke para SPBU swasta itu tidak mengambil keuntungan. Jadi ada margin tambahan tadi. Nah, para SPBU swasta ini kayak dipaksa gitu suruh beli dari Pertamina dengan margin tadi mungkin yang lebih mahal gitu kan. Itu yang jadi masalah. Ya, masalah kalau etanolnya itu mungkin masalah teknis ya yang tidak terlalu diperhitungkan, karena ya di luar negeri sekalipun itu sudah sampai 10%. Ya, jadi cari alasan nih si swastanya supaya mereka bisa beli dari luar sendiri, karena mungkin ketika mereka beli dari luar sendiri ya, nyuplai sendiri, itu harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli dari Pertamina gitu ya. Dampak kandungan 10% etanol bagi performa kendaraan. Tadi Anda sempat singgung ada pengurangan energi ya. Kemudian apa dampaknya untuk konsumsi bahan bakar? Betul tidak akan menyebabkan boros? Ya, jadi ke kendaraan disertasi saya itu tentang otomotif industri gitu ya waktu itu. Jadi kami meneliti juga. Jadi tadi pengaruhnya yang langsung itu pada tarikannya, energinya itu ya. Adanya etanol itu menurunkan sekitar 1% energi tadi. Nah, penurunan 1% tadi itu terjadi pada saat start gitu ya. Tapi kalau sudah jalan, maka energinya tadi hampir sama semua. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kecepatan atau juga tentang tarikan tadi, karena hanya di awal gitu ya. Setelah jalan ya energinya sama itu ya. Nah, tetapi dalam hal etanol tadi gitu ya, untuk kendaraan yang lama 90 ke atas itu ya, itu memang sudah terbukti itu ya, mempercepat terjadinya mesin tadi itu istilahnya dalam bahasa Jawa itu tayangan itu ya. Itu lebih cepat tadi. Kemudian karet-karet yang ada di sekitar mesin itu juga mempercepat perpanjangannya tadi. Nah, itu yang memang membahayakan. Nah, tetapi itu terjadi pada kendaraan-kendaraan mobil atau sepeda motor tahun lama. Tapi kalau tahun yang baru setelah tahun 1990 itu memang didesain gitu ya, bahan-bahannya tadi itu tidak terpengaruh oleh etanol tadi. Jadi sesungguhnya etanol itu tidak membahayakan dan juga tidak boros. Ini saya kira hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, Mbak Eva.
Ya, jadi masalahnya adalah kendaraan yang lama itu, yang udah tua mungkin itu yang mungkin lebih rentan terhadap alkohol ini atau etanol ini. Ketika etanol itu ditambahkan, mungkin akan lebih cepat terjadi korosi. Ya, jadi kalau udah korosi itu bisa merusak mesin bagi kendaraan-kendaraan yang lama. Tapi untuk kendaraan-kendaraan yang baru itu mungkin udah bahan lebih bagus ya, jadi lebih berkualitas dan lebih tahan lama sehingga bisa kuat ini. Ketika etanol ditambahkan itu bisa tahan terhadap korosi tadi gitu. Jadi itu perbedaannya tuh, kalau misalnya mesin yang lama itu nggak kuat, tapi mesin yang baru sekarang itu lebih tahan terhadap etanol ini ya di bahan bakarnya. Kan tidak semua kendaraan di Indonesia adalah kendaraan yang baru, Pak Fahmi. Bagaimana terkait dengan penerapan nantinya? Nah, itu yang terjadi memang di Indonesia, di Jakarta pun juga banyak itu ya, kendaraan lama yang masih digunakan itu ya. Nah, kalau kemudian harus dipaksa menggunakan etanol atau E10 yang akan diterapkan oleh pemerintah, saya kira nggak fair juga itu ya. Jadi saya setuju pemerintah mulai menerapkan E10 gitu ya, karena ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian itu ya, akan mendorong petani tebu, ketela dan sebagainya dalam rangka menghasilkan etanol tadi itu ya. Nah, kemudian juga akan mengurangi dampak dari karbon dioksida sehingga ramah terhadap lingkungan itu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, jangan diwajibkan harus pakai E, tapi berikan pilihan pada konsumen gitu ya. Nah, konsumen yang mobilnya baru atau juga konsumen yang mempunyai awareness gitu ya, kesadaran akan pentingnya ramah lingkungan, maka tanpa dipaksa dia akan membeli E10 tadi kalau tersedia di pasar gitu ya. Tapi kalau kemudian yang tersedia di pasar hanya E10, artinya ini memaksa konsumen untuk membeli E10 tadi. Padahal ini agak berbahaya dia dan boros juga bagi kendaraan lama dia, khususnya tahun 1990 tadi. Nah, kalau yang baru itu sudah didesain, kemudian juga bahan-bahan material mesin dan sebagainya itu sudah disesuaikan. Akan tadi saya katakan Toyota itu di buku manualnya itu ya, itu justru merekomendasikan gitu ya penggunaan E10 tadi pakai etanol 10%, karena ini justru akan lebih baik bagi mesinnya Toyota tadi. Ya, jadi kayak masalah itu bukan dari etanol ya, tapi adaptasinya ini ya harus ada. Misalnya dari yang belum ada etanol ke yang ada etanolnya. Jadi masyarakat tuh kasih pilihan. Oh, mau kasih etanol enggak nih? Kalau misalnya nggak mau, ada pilihannya. Jadi mereka bisa ngebeli. Misalnya gara-gara mobil lama gitu, mobil yang antik atau mungkin motor yang antik gitu, yang masih rentan gitu terhadap korosi dari etanol ini. Nah, kalau misalnya nggak disediakan, itu nanti masyarakat kan kayak dipaksa nih, kamu harus beli yang etanol 10 yang ada 10% kandungan etanolnya. Nah, itu akan menjadi pemaksaan itu. Jadi masyarakat tuh marah ke sana. Itu padahal nggak mau beli yang ada etanolnya, tapi dipaksa beli. Jadi harus ada adaptasi dulu, peralihan antara yang nggak ada etanolnya ke yang ada etanolnya. Jadi jangan langsung dipaksa gitu kan, karena ada keinginan gitu untuk ngebeli yang nggak ada etanolnya. Ya, jadi pemerintah tuh harus ngasih opsi, ini opsi yang penting ya, supaya bisa ada pilihan untuk masyarakatnya. Di Eropa gitu ya, itu seperti itu Mbak Wondo. Pak Fahmi, kalau BBM S10 jadi diterapkan, apakah akan mempengaruhi harga BBM itu sendiri? Udah ya, ke harga Nah, gimana? saya prediksi lebih mahal Mbak. Jadi dibanding misalnya itu ya, itu misalnya sama-sama RON 92 tanpa campuran dan dengan campuran. Yang sekarang di Jakarta itu ada green fuel itu ya, itu kan mencampur etanol tadi. Nah, saya kira konsekuensinya harganya akan lebih mahal karena ada campuran etanol tadi, tetapi kelebihannya adalah dia ramah lingkungan. Maka tadi saya katakan bagi konsumen yang mempunyai kesadaran tinggi akan lingkungan hidup, ya dia akan memilih E10 tadi gitu ya. Tapi kalau mobilnya lama, ya masih ada yang menjual. Oh ya, jadi nggak cuma dari masalah etanolnya ke kendaraan yang lama, tapi masalah harga juga. Saya kira tadi akhirnya jadi lebih murah gitu kan, karena BBM-nya campur sama etanol yang mungkin bisa diproduksi secara massal gitu, karena dia bioetanol gitu kan, kayak bisa diproduksi lewat kayak tadi tumbuh-tumbuhan, sisa-sisa pangan dan sebagainya yang diubah menjadi alkohol ya, menjadi etanol. Nah, harusnya mikirnya karena energinya terbarukan itu kan harusnya lebih murah, tapi ketika ditambahkan ternyata hasilnya menjadi lebih mahal gitu. Jadi itu ada masalah harga juga nih, nggak cuma dari korosinya ya etanolnya, tapi harganya juga menjadi lebih mahal daripada harga sebelumnya. Saya dukung pemerintah untuk menerapkan E10 gitu ya, tapi jangan dipaksakan, berikan pilihan pada konsumen gitu ya, sampai dia punya kesadaran untuk membeli E10 tadi itu Mbak Eva. Itu ya, adaptasinya harus Seharusnya ada. menjadi opsi ya bagi pengendara. Terima kasih Yes. Pak Fahmi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Ya, jadi itu ya. Jadi masalah BBM tuh nggak masalah ditambahkan etanol, tapi tadi ya diberikan pilihan kepada masyarakat mau beli yang itu atau tidak gitu. Karena mungkin ada masyarakat yang memiliki mobil-mobil tua itu yang belum tahan terhadap etanol itu. Ya, mobil-mobil yang antik gitu kan, itu mungkin sangat tergantung sama bahan bakar yang tidak ada etanolnya. Karena etanol tadi itu kan polar kan, mungkin bisa menambah
atau mempercepat korosi di mesin-mesin mobil yang lama. Ya, jadi pemerintah juga harus tidak boleh gitu memaksakan pilihan kepada masyarakat, tapi memberikan kayak opsi tambahan kepada masyarakat. Kamu mau beli yang ini atau yang itu? Itu kalau misalnya nggak mau beli yang satu, jangan dipaksakan, karena akan membuat masyarakat tuh marah, kayak seolah-olah dipaksakan gitu, kayak nggak ada pilihan lain ya, harus beli yang ini. Itu kan kalau misalnya kalian makanan cuma satu gitu kan, itu kan pasti nggak suka gitu, harus ada variasi. Nah, variasi inilah yang harusnya disediakan oleh pemerintah gitu. Kalau misalnya masyarakat maunya yang ada etanol, ya udah dikasih yang etanol. Tapi kalau misalnya nggak mau yang ada etanolnya, itu juga ada opsinya gitu ya, karena mungkin mereka punya mobil yang lama atau mobil yang antik itu. Ya, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang masalah penambahan etanol di dalam BBM yang ternyata tidak berpengaruh pada mobil-mobil yang baru, dan di luar negeri itu juga sudah diterapkan. Ya, jadi ini ada permasalahan dari ekonominya, dari harganya, dan dari kemampuan si mesin mobilnya itu. Kalau misalnya nggak bermasalah, ya nggak ada masalahnya gitu, nggak ada problemnya. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.